Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Nabila Rahmat dengan NPM 1818011140. Jadi di sini saya akan mulai menjawab pertanyaan pertama. Mengapa pada kasus tersebut bukan merupakan frozen shoulder? Jadi frozen shoulder sendiri dalam istilah kedokteran itu disebut juga adhesive capsulitis, yang mana adhesive itu artinya perlengketan dan kapsulitis itu berarti peradangan pada kapsul. Nah, pada frozen shoulder ini akan terjadi perubahan patologi, di mana akan terjadi perubahan patologi pada artikulasio glenohumeral, yang mana akan terjadi perlengketan pada recessus axillaris, dan akan pada bagian inferior itu akan terjadi penebalan, dan bagian posterior itu akan terjadi kontraktur. Sehingga khasnya pada kasus ini yaitu akan terjadi gangguan pada fleksi, abduksi, dan eksternal rotasi. Nah, jadi pada kasus ini diperlukan pemeriksaan berupa ROM atau range of motion. Nah, umumnya pada kasus ini tuh pasiennya akan mengalami keterbatasan pada gerakan fleksi seperti ini. Dia akan mengalami keterbatasan, kemudian dia juga akan mengalami keterbatasan pada gerakan abduksi seperti ini, ke samping seperti ini lalu ke atas. Dia akan mengalami keterbatasan, kemudian pada rotasi, eksternal rotasi seperti ini. Nih, dia akan mengalami keterbatasan. Nah, kemudian pada pasien ini juga akan terjadi keterbatasan lingkup gerak sendi baik aktif maupun pasif seperti itu. Nah, selain itu juga pada soal kemarin juga disebutkan bahwa tidak terjadi penurunan kelemahan otot. Nah, sedangkan pada frozen shoulder ini terjadi sebaliknya. Dia akan terjadi penurunan kelemahan otot, sehingga pasien tersebut akan mengalami kesukaran dalam gerakan abduksi dan akan mengalami nyeri terutama pada deltoideus. Seperti itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kasus tersebut bukan merupakan frozen shoulder. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu otot hamstring dan quadriceps femoris. Nah, untuk otot hamstring sendiri itu merupakan otot pada ekstremitas inferior, yang mana terdiri dari musculus semimembranosus, semitendinosus, dan musculus biceps femoris. Nah, fungsi dari otot-otot ini merupakan sebagai ekstensi hip dan fleksi dari knie atau lutut. Nah, yang mana pada saat berjalan otot ini berfungsi sebagai deselerasi dari bidang sagital. Selanjutnya, untuk musculus quadriceps femoris ini merupakan otot pada ekstremitas inferior. Dia merupakan bagian anterior dari paha. Jadi dia ini terdiri dari musculus vastus medius, intermedius, lateralis, dan musculus rectus femoris. Nah, otot quadriceps femoris ini merupakan otot yang kuat, yang mana dia itu berfungsi sebagai ekstensor kuat dari knie atau lutut. Nah, jadi fungsi dari otot ini berperan penting. Kontraksi otot ini tuh berperan penting pada melawan gravitasi dari gerakan bangun setelah duduk, seperti setelah duduk atau setelah jongkok. Nah, selain itu juga otot ini juga berfungsi pada akselerasi seperti berlari, kemudian juga berfungsi seperti menaiki tangga, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.